Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Tuan Melayu. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar Windows 11 atau bahasa kitanya itu Windows 11. Ini cukup segar penampilannya, memang berubah total. Hanya saja masih mirip dengan Windows 10, tapi beberapa icon itu berubah. Yang bisa kita lihat di awal ini logo Windows biasanya kan jendelanya miring. Nah, sekarang konon katanya sudah diperbaiki oleh tukangnya. Jadi sekarang udah dibuat simetris. Ini simetris, bisa jadi ini 1x1 ya. Jadi kayak ada persegi, persegi itu 4 biji berbentuk jendela gitulah. Itu logo Windows terbaru. Oke. Nah, kemarin di awal-awal Windows 11 keluar, banyak yang bilang kalau ini mengadaptasi desain dari Mac ya, dari produknya Apple. Apa itu ya, pokoknya sistem operasi dari Apple, saya kurang tahu. Kalau menurut saya malah tidak sama sekali, karena kalau menurut saya ini terinspirasi itu dari Ubuntu. Ini tampilannya mirip sekali sama Ubuntu kalau menurut saya ya. Nih tampilan seperti ini kayak memang tampilan kayak app drawer dari Linux Ubuntu. Transparannya, terus warna-warna yang dipakai pun itu warna yang tergolong soft. Kayak seperti hitamnya itu bukan hitam yang pekat sekali. Itu dia pakai yang rada-rada ada kemerahannya atau ada abu-abu gitu. Dan yang warna-warna terang pun dia nggak terlalu ngejreng, enak di mata gitu. Ini ada beberapa perubahan nih di sini. Icon-icon pada Windows Explorer itu berubah ya. Lebih, kalau menurut saya ini lebih bagus, lebih enak dipandang. Karena saya sendiri itu sangat suka hal-hal yang baru, tapi tidak mengurangi fungsional yang sebelumnya gitu. Ini kalau ada yang baru dan itu sama atau lebih baik, ya mending yang baru gitu. Kadang-kadang kan setiap orang tuh berbeda. Jadi ada yang kalau dengan yang baru itu walaupun lebih bagus, kalau mereka udah nyaman di yang lama, mereka nggak akan tergoda dengan hal-hal yang baru gitu. Nah, kita ya tetap harus mengikuti perkembangan. Gimana pun ada yang baru, yang lama kayak updateannya dihilangkan, kayak update antivirusnya dihilangkan. Jadi otomatis yang lebih baru, security lebih bagus, mungkin nih, nah, security lebih bagus, tampilan lebih bagus, ya kenapa enggak kita coba gitu kan. Tapi ada satu yang di sini di Explorer ini yang saya kurang suka. Pertama, ini folder bawaan Windows 11-nya ya. Kuning solid. Ini udah dibuat ke large. Nih, saya rubah ke large. Dia nggak bisa nengok preview apa yang ada dalam folder gitu. Nah, kalau saya pribadi itu lebih enak kayak yang di Windows 10 sebelumnya. Jadi dia folder ini memberikan preview sedikit, kayak folder dibuka sedikit aja, jadi kita bisa ngintip tuh ini folder ini isinya ada apa gitu. Jadi kalau saya lupa sesuatu tuh dari preview sedikit itu saya bisa tahu, oh ini folder ini dalamnya ini simpannya di sini gitu. Kayak gitu itu. Dan sekarang ini nggak ada gitu. Ini sekarang dibuat solid, memang tertutup gitu. Mungkin ya sesuai penyimpanan lah ya. Penyimpan tuh harusnya tertutup, bukan bisa diintip ya kan. Mungkin karena itu. Oke, nggak masalah, nggak, itu nggak masalah besar. Selanjutnya
kalau untuk create new folder di Windows 10 sebelumnya itu ada di sini button satu yang ada logo folder, itu diklik langsung jadi sebuah new folder. Nah di sini saya nggak nemukan ini entah saya yang baru make nggak tahu ya, entah gimana. Tapi setelah saya cari-cari ini nggak ada gitu. Nah itu digantinya ke sini di new. Nah, new ini ada folder baru terbentuk, new folder baru. Nah ini kalau saya pengen cepat itu agak sulit. Lagi-lagi ini pendapat saya. Oke. Kalau yang ada tombol kayak gambar folder itu, satu kali klik dia langsung jadi folder gitu. Ini kan jadi dua kali klik baru jadi satu folder gitu. Oke, bisa juga lewat klik kanan new folder. Nih, pas diklik kanan, nih ya, tampilannya itu lebih smooth, ya, lebih smooth. Ada lengkungan di setiap sudut. Oke, ini logo-logo ini juga ganti gitu, ada warnanya. Ini di sini untuk cut kopinya ada di sini. Biasanya kan di samping sini nih. Nah, terus biasanya tuh nampil tuh panjang seret sampai ke bawah. Paling bawah biasanya properties. Di sini mana propertiesnya? Ini di sini. Oke. Untuk menampilkan lebih banyak menu klik kanannya ini show more option. Nih, baru muncul seperti biasa. Ada open new window. Nih, ya pokoknya seperti biasa lah. Oke. Itu perubahannya. Ini pakai warna hitam. Ini tema yang saya pilih yang warna hitam. Bisa juga nanti ke yang like-nya. Warna yang lebih cerah, warna putih biasanya ya. Oke, kita bahas apanya lagi. Di tombol start. Ini tombol start ada aplikasi-aplikasi bawaan. Ya kayak mail, Microsoft Edge, kalender dan lain-lain. Ini bawaannya. Kalau kalian pengen semua aplikasi dilihat yang kita install nih ada all apps. Oke, di sini aplikasi-aplikasinya di sini ya. Oke, nah di sini ada untuk pencarian seperti biasa, tidak ada yang berubah, hanya saja kan pencarian dulu di Windows 10 itu ketika kita klik tombol start itu search barnya itu di bagian bawah. Ya. Sekarang dipindah ke atas. Seingat saya loh ya. Oke. Di sini default dari peletakan taskbar dari Windows 11 ini itu defaultnya di tengah. Jadi kayak bener-bener ya, kalau saya sih lebih bilangnya itu mirip-mirip Ubuntu ya, Linux Ubuntu. Karena kalau Ubuntu itu di atas kan, nah di atas ini, nah dia di bawah gitu. Tapi bagi kalian yang memang fanatik kali dengan yang di kiri, ngapain di tengah, ganggu aja, bisa di kiri, bisa kita ganti. Karena yang bikin Windows ini orang hebat. Jadi dia tahu kebiasaan orang-orang yang make kebiasaan customer dia tahu gitu. Jadi kalau ada yang protes, dia udah menyediakan menunya gitu. Ada caranya biar dia ke kiri lagi gitu. Oke, coba kita diklik kanan di taskbarnya, ada taskbar setting. Itu kemana ya, semalam saya udah nih taskbar corner overflow. Bukan di sini. Gimana ya taskbar, nih taskbar alignment ya, di sini center, bisa dibikin left. Nah, pindah kan? Ini yang kalian cari-cari kan? Bagi kalian yang nggak suka perubahan, nah ini bisa kita kembalikan ke seperti Windows 10 dan Windows yang lain. Oke, tapi ngapain? Ini Windows sudah capek-capek bikin desain baru.
ya udah biarin aja dia di tengah itu. Yang baru kan lebih asik. Oke. Ini automatically hide the taskbar. Seperti biasa. Dia akan ngumpet di bawah. Oke, kita geser ke sini baru muncul lagi. Oke. Nah, di taskbar ada yang saya sangat tidak suka. Ini size taskbarnya itu tebal banget ya, pokoknya tebal lah. Biasanya tuh saya pakai cuman segini nih cuman separuhnya, palingan separuhnya nih. Di Windows sebelumnya itu bisa diatur size taskbar yang kita pakai, bisa pakai small taskbar. Sekarang ini saya dari semalam saya coba-coba itu nggak nemu di mana pengaturan untuk merubah jadi small taskbar. Jadi taskbarnya itu tipis saja, kecil di bawah. Ini besar. Kalau di monitor yang kecil itu terasa buang-buang space rasanya gitu. Kalau dibuat kecil kan lebih indah gitu. Oke, apalagi ya? Ini dia. Nih, dia menyematkan beberapa animasi kecil, mungkin nggak berguna sebagian orang, tapi itu sangat diperhatikan oleh Microsoft gitu. Coba ini kita klik, dia ada lompatan, ya, diklik itu dia ada lompatan. Munculnya pun itu gimana ya, pop up di tengah, zep gitu. Gitu. Banyak kayak gitulah. Ini ada tab baru nih untuk menimbulkan beberapa tab. Ya, ini kayak kalau di HP itu recent apps. Ya, recent apps-nya ini recent apps-nya. Jadi kalian mau pindah, ini aplikasinya ke sini, pindah ke sini, pindah lagi ke sini. Oke. Kayak gitu ya. Jadi itu untuk recent apps dari Windows 11. Sini aja widgets. Nah, ini karena nggak terhubung ke internet, kayaknya widget ini kayak ya mungkin bisa ada timeline berita di sini, ya bisa kita baca berita-berita terbaru. Biasanya seperti itu kalau widget muncul dari samping itu ya. Oke. Terus overallnya sama aja. Kalau untuk pengoperasian yakin nggak bingung kali lah kalau pemakaian Windows 11 ini. Dan ini, nah ini lebih lagi-lagi itu Windows 11 bisa bikin smooth gitu. Enak aja dilihat gitu. Entah sayanya suka yang sesuatu yang baru, entah gimana gitu kan. Tapi saya suka kali gitu. Ini dikasih sini open in Windows Terminal. Jadi kayak kita bisa jalankan langsung perintah CMD dari sini kayak gitu ya, Windows PowerShell. Nah, ini dari Windowsnya langsung ya. Terus biasanya banyak nih di sini disamakan show more option lagi. Jadi ini kembali ini adalah tampilan seperti sebelumnya kan, sebelum ya Windows 7, 8, 10, 9 nggak tahu kemana ya, kayak gini awalnya, cuman ya diganti sekarang seperti ini. Lebih fresh pokoknya. Oke, kawan-kawan, kayaknya segitu dulu ngobrol-ngobrol kita tentang Windows 11. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan seputar Windows 11 atau cara penginstalan Windows 11, karena di Windows 11 untuk nginstalnya itu kalau yang awal nginstal kan, apalagi PC-nya PC lama, laptopnya laptop lama, dia itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kayak gitu. Kayak TPM 2, harus ada TPM 2.0, secure boot harus aktif kayak gitu. Itu demi keamanan bagi
kita. Cuman ya kalau di PC lama itu belum ada. Saya di PC saya juga belum ada. Dan ketika kita yang nggak punya fitur itu ingin install Windows 11, maka tidak akan bisa. Dia akan muncul this PC cannot run Windows 11 gitu. Tapi pasti ada cara, pasti ada jalan keluar dari setiap masalah. Oke? Nah, bagi kalian yang memang mempunyai masalah saat penginstalan Windows 11 atau Windows 11, komen di bawah. Apakah perlu saya bikin videonya untuk penginstalan atau tidak? Karena untuk penginstalan Windows 11 lumayan banyak sih di YouTube. Tinggal kalian search saja. Nggak harus di channel ini juga. Cuman kalau kalian ada yang ingin saya bikin video penginstalannya, saya akan bikinkan. Oke, tolong komen di bawah. Oke, cukup sekian. Saya rasa saya harus undur diri untuk video-video selanjutnya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.